Simpanan CEO Dingin, episode 2, Gertakan Bos Mesum. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Aisyah Zahid ya. Selamat menonton. Araf menghempaskan tubuhnya di kursi kerjanya. Ia mengusap wajahnya kasar. Hariku sial banget hari ini. Ditambah cewek gak jelas itu. Gerutunya seraya melepaskan jasnya dan mulai menghidupkan komputernya. Pagi, Raf. Ujar Samuel yang langsung masuk ke ruangan Araf seperti biasanya. Araf tak menjawab sapaan sahabatnya karena merasa kesal, entah karena apa. Samuel mengernyitkan dahinya melihat mood Araf yang benar-benar buruk pagi ini. "Kamu kenapa, Raf?" tanya Samuel penasaran. "Kamu yakin sama cewek itu kalau dia bakal becus dengan pekerjaannya?" tanya Araf dingin kepada Samuel yang memberikan keputusan sepihak. "Apa kamu lupa kalau kamu sudah memasalahkan keputusan untuk karyawan baru sama aku?" seru Samuel yang tak terima disalahkan. "Ayolah, Raf. Aku tak tahu kamu ada masalah apa sama Airi, tapi berilah dia kesempatan dulu sebelum menolaknya. Dia selain memiliki skill yang bagus, sepertinya juga baik." Sambung Samuel membuat Araf menelan kembali senggahan yang akan keluar dari mulutnya. Rasa kasihan itu sudah hilang dari hatinya, karena cercaan gadis itu yang sungguh jahat kepadanya. Sungguh, baru kali ini ia menemukan wanita yang berani menghinanya di depan mukanya sendiri. "Baik, tidak masalah. Kamu memang gak salah. Tapi pokoknya kamu harus mengawasi gadis ini penuh. Karena aku gak mau dia mengacaukan perusahaanku karena dendam pribadi." Ujar Araf mengalah membuat Samuel menyunggingkan senyumnya dan menepuk bahu Araf. "Tanpa kamu menyuruhku, pasti aku akan menjaganya dengan sepenuh hati. Sepertinya dia wanita yang baik dan pantas dijadikan seorang istri." Ujar Samuel membuat Araf terkekeh geli mendengarnya. "Aku tahu siapa kamu, Sam. Sejak dulu kamu tak pernah memikirkan pernikahan. Ujung-ujungnya gadis itu akan berakhir di rajangmu." Sanggah Araf sinis seperti tak percaya dengan kata istri yang terucap dari mulut sahabatnya. Samuel sejak dulu terkenal dengan gelar playboy-nya, dan seperti mustahil baginya memikirkan hubungan sakral seserius itu. "Aku akan buktikan kalau aku juga bisa serius, Raf." Ujar Samuel yang memilih duduk tepat di hadapan sahabatnya kembali. Araf hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Bagaimana rapat dengan para direksi nanti? Apa kamu sudah siapkan semuanya dengan baik?" tanya Araf yang memaksa untuk bersikap profesional selama di kantor. "Sudah, setengah jam lagi kita akan rapat dengan direksi. Kalau begitu aku kembali ke ruangan dulu, mau cek persiapan nanti." Ujar Samuel yang hanya dibalas anggukan oleh Araf yang sudah fokus ke layar di hadapannya. Banyak pekerjaan yang menunggunya dan tak bisa diabaikan. Jika tak mau, papanya akan memarahinya habis-habisan setelah ini. Wajah Airi kembali berkelebat di kepalanya, membuatnya tak tenang. Apalagi tadi ia melihat lututnya yang terluka. Wajah angkuh Airi membuat rasa penasarannya semakin menjadi. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk bertanya keadaannya kepada Samuel. Keesokannya, Airi datang dengan kulot dan kemeja putih yang sangat cocok di tubuhnya. Ia seperti pesan Samuel kemarin, langsung menuju ruangannya. Ia tak sabar untuk bekerja di kantor yang diidam-idamkannya ini. Pagi ini semoga saja tak ada sesuatu yang akan merusak mood bagusnya. "Hai Airi, semangat banget nih yang mau kerja," sapa Samuel yang sudah sejak tadi menunggunya. Airi berdiri di hadapan HRD muda itu dengan mengangguk. Tak sabar menjelajah di kantor dan bertingkat-tingkat ini. Samuel berdiri dan merapikan jasnya. Ia berjalan di hadapan Airi untuk menunjukkan tempat-tempat penting di lantai itu. Di lantai 5 ini ada ruangan direksi dan di lantai 6-nya ruangan CEO.
Tapi tugas kamu hanya sampai di lantai 5 saja, karena kamu tak akan langsung berinteraksi dengan CEO-nya langsung. Jadi, sebaiknya kamu harus baikan dengan Araf deh, karena kalian harus bekerja sama membahas keuangan perusahaan, kan? Ujar Samuel panjang lebar yang hanya dibalas anggukan olehnya. Ia tak berjanji akan baikan dengan Araf, namun ia akan berusaha baik kepadanya. Nah, ini orangnya, ujar Samuel saat melihat Araf yang baru saja keluar dari lift. Araf stay cool menenteng tas kerjanya. Ini Pak Araf, direktur utama di Lois Corporation. Ini ruang kerjanya, ujar Samuel masih dengan lembut dan halus. Airi menyodorkan tangannya untuk berjabatan. Airi Emily. Panggil saja Airi, ujarnya dengan senyum manis. Araf hanya melirik sekilas tangan yang terulur itu, namun tak ada balasan. Saya ingin kamu siapkan laporan keuangan bulan kemarin. Antarkan kepada saya nanti sore. Jangan sampai telat atau gaji kamu saya potong, ujar Araf seraya berlalu ke ruangannya. Airi mengerjapkan matanya pelan dan melongok mendengar perintah dari atasannya yang kejam itu. Araf sangat berbeda dengan Samuel yang lemah lembut dan perhatian kepadanya. Kamu yang sabar ngadepin Pak Araf. Mungkin dia ingin menguji kinerja kamu, jadi berikan yang terbaik untuknya, ujar Samuel lembut seraya meneruskan langkahnya dan memberitahukan ruangan penting di gedung itu. Di sini meja kerja kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung aja ke ruangan saya, jangan sungkan, ujar Samuel seraya menoleh ke ruangannya yang ada di ujung lorong, di lantai yang sama dengan Airi bekerja. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya, jawab Airi seraya sedikit mengangguk memberi hormat kepada atasannya itu. Hai, aku Lita. Kamu karyawan baru ya? Sapa Lita dengan senyum manisnya. Airi, jawabnya agak canggung, seraya duduk di samping Lita yang sedang mengerjakan beberapa laporan. Airi sedikit kelimpungan dengan data yang ada di hadapannya. Ia masih baru pertama kali bekerja di kantor, dan ia sudah mendapatkan tugas yang cukup berat dari Araf langsung. Mbak, mau tanya laporan bulan lalu di berkas bagian mana ya? Tanya Airi pada Lita dengan sungkan. Ia sejak tadi berusaha cari berkas yang diinginkan Araf, namun tak ditemukan. Oh itu, ada di file ini Ai, jawab Lita seraya bergeser ke dekat Airi. Ia yang sebelumnya mengerjakan pekerjaan Airi sangat hafal peletakan filenya. Oh, pantesan aku cari gak ada. Makasih ya, Mbak, ujar Airi dengan senyum manis. Lita mengangguk karena Airi tak kalah ramah kepadanya. Ia mengerjakan data bulan kemarin sesuai dengan keinginan Araf. Meski sangat kesulitan dengan pekerjaannya, namun ia berusaha sebaik mungkin karena ia tahu bahwa ia hanya belum terbiasa saja dengan pekerjaannya kali ini. Ai, kamu gak mau makan siang dulu? Tanya Lita kepada Airi yang masih sangat fokus dengan komputer di hadapannya. Nanti saja, Mbak. Aku masih ada tugas dari Pak Araf yang belum selesai. Tolak Airi dengan halus. Ia tak ingin membuang waktu yang hanya akan merugikannya. Yang terpenting saat ini hanya pekerjaannya yang menjanjikan banyak hal untuk mengubah kehidupannya ke depan. Aku duluan ya. Kamu jangan lupa makan siang. Pak Araf gak sekejam itu kok, ujar Lita sebelum pergi dengan terkekeh. Gak sekejam itu bagaimana? Dia aja udah bisa ngancam aku di pertama hari kerja. Apalagi nanti, gerutunya seraya meneruskan pekerjaannya. Ia berkutat dengan layar di hadapannya tanpa menghiraukan perutnya yang sejak tadi melilit. Jam makan siang sebentar lagi selesai. Samuel melihat Airi yang sangat gigih sejak tadi, membuatnya berinisiatif memesankan 1 porsi mie ayam untuk wanita yang baru saja dikenalnya itu. Hai Ai, aku bawain mie ayam nih. Cepet makan, jangan suka menyiksa diri seperti itu, ujar Samuel yang sudah duduk di hadapan Airi yang bahkan tak menyadari kehadirannya. Pak Samuel,
Nanti aja makannya, saya gak mau gaji saya dipotong sama Pak Araf di hari pertama kerja, Pak. Pekerjaan ini sangat saya butuhkan, jadi saya harus bekerja lebih keras lagi dari yang lain, ujar Airi yang masih menatap layar. Samuel yang merasa diabaikan langsung berdiri dan berjalan ke samping Airi. Ia mengambil alih komputernya dan menyodorkan mie ayam ke hadapan gadis kecil itu. Airi menelan ludahnya susah payah melihat makanan yang tampak sangat nikmat di hadapannya. Ia tak menyangka jika Samuel akan sebaik itu kepadanya. Ia mulai memakan mie ayam yang panas itu dengan sangat nikmat. Ini sangat enak sekali, Pak. Terima kasih banyak, ujar Airi yang masih penuh dengan makanan. Ia sangat menikmati mie ayam itu yang sangat cocok di lidahnya, sedangkan Samuel masih terpana dengan kecantikan Airi yang sangat alami di matanya. Iya, saya tahu kau orang yang rajin, tapi ingat kesehatan itu juga penting, ujar Samuel membuat Airi sangat tersanjung dengan perhatiannya. Siapa yang tak akan melayang dengan sikap Samuel, yang mampu membuat kaum Hawa terpesona dengan kebaikan dan kelembutannya. Apa laporan bulan kemarin sudah kamu rekap? Kalau sudah selesai, cepat antarkan laporannya ke ruangan saya, ujar Araf dari telepon kantor. Airi yang beberapa menit yang lalu merasa ringan dan lega, saat ini dilanda kepanikan. Ia mengerjakan pekerjaannya yang hampir selesai dengan mengebut. Ia mengecek ulang karena takut ada kesalahan yang diperbuatnya tanpa sengaja. Semua karyawan sudah kembali ke tugas masing-masing. Ia bersyukur Lita tak melihat Samuel di ruangannya. Ia tak mau ada gosip miring tentang dirinya, yang masih karyawan baru dengan atasan. Ia ingin bekerja dengan murni bakat dan kemampuannya, bukan karena siapapun. Ia berjalan ke ruangan Araf dengan percaya diri. Map di tangannya ia pegang erat dengan hati yang merapalkan doa keselamatan dari amarah seorang Araf yang bisa kapanpun melanda. Ini, Pak, ujar Airi sambil membuka pintu ruangan Araf. Mukanya memerah bak udang rebus, sedang tubuhnya panas dingin melihat adegan di hadapannya. Hayo, adegan apa itu? Panas dingin gak tuh? Sedangkan Araf langsung melepaskan pagutannya dan menyingkirkan Clarissa yang sedang duduk di pangkuannya. Airi yang sadar kesalahannya segera balik badan, hendak keluar, namun Araf menghentikannya. Sekali kamu melangkah dari ruangan saya, maka hari ini kamu saya pecat. Ujar Araf tegas membuat Airi spontan menghentikan langkahnya dan mematung di tempat. Hayo, mau diapain tuh Airi? Jangan lupa saksikan terus channel ini dan jangan lupa subscribe-nya ya.